Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak kelas 6 yang hebat? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan belum? Sebelum pembelajaran dibiasakan makan dulu, sarapan dulu supaya pembelajarannya semakin semangat. Ilmu yang kita dapatkan mudah diserap. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dahulu. Silahkan Mbak Gisa memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Mbak Gisa. Semoga ilmu yang Pak Guru sampaikan hari ini dapat kita serap, kemudian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian Pak Guru absensi dulu. Ini harusnya ada 12 siswa ini. Masih masuk, sudah masuk berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, sudah ada 12 ya. Jadi sudah komplit semua. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran semua. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dulu biar semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib hari ini kita dapat semakin mencintai tanah air, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kemudian kita lanjutkan kemarin anak-anak kita sudah mempelajari mengenai materi penemu. Ada yang masih ingat? Michael Faraday, ya betul. Nah, hari ini anak-anak kita selanjutnya akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tokoh dan penemuan, kemudian penemuan yang mengubah dunia. Nah, sekarang siapkan dulu peralatan yang harus digunakan pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memahami atau menemukan informasi penting dari suatu teks eksplanasi yang dibaca. Sekarang coba lihatlah lingkungan kalian pada saat malam hari terutama. Jadi cahaya lampu itu bersinar menerangi jalan, gedung-gedung, dan rumah kita. Kemudian tahukah kamu mengapa lampu-lampu tersebut itu kok bisa menyala? Siapa yang tahu alasannya? Karena ada saluran listrik. Iya, Farah, ada energi listriknya sehingga dapat menyala. Siapa sih sosok penemu arus listrik ini? Nah, sekarang kita simak video berikut ya. Listrik merupakan salah satu aspek terpenting lain dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia tidak akan dapat menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi, komputer, AC, atau barang elektronik lainnya. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington, London Selatan, Inggris. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dalam dunia kelistrikan. Sang penemu arus listrik. Siapa tadi penemu arus listrik? Michael Faraday. Michael Faraday. Nah, untuk mendapatkan informasi penting dari suatu teks, anak-anak itu bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang ada di sini. Anak silahkan membaca. Nah, selanjutnya tugas kalian setelah membaca teks ini nanti,
yaitu menentukan informasi penting. Kemudian kalian mengerjakan LKPD yang sudah diberikan Pak Guru. Sekarang kita bahas bersama-sama Ataya. Paragraf 1, Nduk. Siapa penemu arus listrik? Penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Terima kasih. Paragraf kedua, Nduk. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kemudian paragraf ketiga. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Paragraf keempat. Sebutkan contoh rangkaian seri, Nduk. Senter, lampu hias, pohon Natal, lampu LED selang. Pesan apakah yang ingin disampaikan oleh penulis? Kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik. Baik, terima kasih jawabannya sudah baik semua untuk anak-anak. Nanti LKPD-nya difotokan Pak Guru, dikirim melalui WhatsApp group. Setelah kalian mengetahui penemu arus listrik, kemudian arus listrik itu apa? Coba apa saja rangkaian listrik yang dapat kalian jumpai di sekitar kalian. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari rangkaian seri dahulu. Jadi rangkaian seri itu rangkaian yang disusun secara sejajar. Rangkaian yang hanya memiliki satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Komponen rangkaian seri itu tersusun secara berderet atau berurutan. Kemudian nyala lampunya itu lebih redup biasanya, dan cahayanya akan berbeda atau tidak merata. Biasanya hanya menggunakan satu saklar saja. Kemudian kabel yang diperlukan lebih sedikit. Kemudian apabila ada satu komponen terputus, misalnya kabelnya putus di tengah, berarti akan mengakibatkan satu rangkaian itu mati semua. Nah, contoh rangkaian seri di sini ada gambar senter, lampu hias, pohon Natal. Ini lampu LED selang. Sekarang kita memahami komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik sederhana. Kita bisa mengamati komponen-komponen yang ada pada senter. Coba kita buka. Nih baterainya. Yang kedua, jadi senter itu punya reflektor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Itu dia komponen-komponennya. Sekarang tugas anak-anak, silahkan dikerjakan. Coba fungsi baterai itu untuk apa? Sebagai sumber energi listrik. Betul sekali. Reflektor Alia, fungsinya untuk apa? Fokuskan cahaya. Pinter. Yang ketiga, logam penghantar. Menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Terima kasih Alia atas jawabannya, bagus sekali, sudah betul semua. Saklar itu fungsinya untuk apa? Menyambungkan dan memutus arus. Lampu untuk apa? Mengubah energi listrik menjadi cahaya. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Baterai Berapa buah? 2 buah. Yang kedua, Kabel fungsinya untuk apa kabel? penghantar arus. Kita daftar dulu. Nah, besok kita lakukan percobaan bersama-sama. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Terima kasih sekali yang sudah menjawab dan sudah mengerjakan dengan baik untuk LKPD yang kedua. Nah, setelah kita memahami adanya arus listrik dan rangkaian seri, kita itu dapat menyimpulkan bahwa listrik itu salah satu penemuan yang sangat penting bagi kehidupan. Kira-kira apakah pengaruh penemuan listrik terhadap perubahan sosial budaya manusia? Manfaat listrik dalam kehidupan atau dalam kegiatan manusia. Yang pertama, sebagai alat penerangan. Yang kedua, nyalakan alat-alat elektronik, HP, laptop, komputer, televisi, kulkas. Kemudian perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Ini anak-anak. Yang pertama, orang bisa bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Kemudian produksi di pabrik lebih cepat dengan mesin bertenaga listrik. Kemudian proses transportasi dan distribusi barang itu lebih mudah dan cepat. Kemudian mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat juga. Nah, tapi selain itu perlu diperhatikan. Jadi listrik itu memiliki dampak yang positif atau dampak baik. Kemudian memiliki dampak yang negatif atau yang buruk. Dampak positifnya diantaranya yang pertama, yaitu memudahkan pekerjaan. Yang kedua, menghemat waktu. Kemudian mempermudah transportasi. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu diperhatikan ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu hidup lebih konsumtif atau boros. Yang kedua, jadi manusia itu cenderung bergantung kepada barang elektronik dan kadang-kadang sampai tidak memperdulikan sesamanya.
Yang ketiga, ketika terjadi konsleting dapat menyebabkan kebakaran. Ini yang perlu diperhatikan, harus hati-hati juga saat menggunakan listrik. Kemudian yang keempat, mempermudah tindakan kriminal atau kejahatan. Itu anak-anak dampak negatifnya. Semoga kita bisa lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian membuka LKPD yang ketiga yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama lagi. Nggih, Pak. Oke, coba Ndok. Penerangan dengan lampu minyak. Kalau tadi kamu menggunakan lampu minyak, sekarang kamu menggunakan penerangan apa setelah ditemukan listrik? Penerangan dengan lampu bohlen atau LED. Yes, baik, terima kasih Zahra. Kalau dulu masaknya pakai panci, Sekarang pakai apa? rice cooker. Bisa menggunakannya? Bisa. Pinter. Dampak positif ditemukannya listrik tadi apa saja? Memudahkan pekerjaan. Iya, apalagi? Menghemat waktu. Menghemat waktu. Mudah transportasi. Memudahkan transportasi. Ya, betul. Tumbuhan ekonomi. Ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya apa? Adanya listrik itu. Hidup lebih boros. Boros. Oke, betul. Apalagi? Manusia cenderung bergantung kepada barang elektronik dan tidak memperdulikan sesamanya. Ya, tadi cuek ya. Terus? Ketika terjadi konsleting dapat menyebabkan kebakaran, Ya, mempermudah tindakan kriminal atau kejahatan. terima kasih, pinter sekali semuanya, jawabannya betul semua, bagus. Baik, sekarang coba kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya apa saja? Cara untuk mendapatkan informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Iya, apalagi? Penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Rangkaian listrik seri disusun sejajar atau berderet. Iya, betul. Sekarang Ataya. Contoh rangkaian seri: senter, lampu hias pohon Natal, lampu LED selang. Iya, terima kasih. Kemudian Hasna. Perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Perubahan sosial ya, tadi ada banyak sekali perubahan sosial setelah adanya listrik. Kemudian ada dampak positif dan dampak negatif ditemukannya listrik. Baik, terima kasih sudah membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kemudian ada materi yang sulit tidak yang kita pelajari hari ini? Buatan. Jelas ya, Wahyu jelas, Ataya jelas, Hasna jelas, lainnya juga jelas ya, Nduk. Ya Mas ya. Kemudian nanti Pak Guru berikan soal evaluasi seperti biasa, nanti mengerjakan lewat Google Form seperti kemarin ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian menyiapkan untuk besok untuk pembelajaran selanjutnya. Disiapkan dulu, dibaca-baca dulu, dipelajari dulu. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup ini dulu. Tetap semangat belajarnya, kemudian tetap menjaga kesehatan, jangan telat makan, jangan telat istirahat di rumah. Kemudian jangan lupa membantu orang tua di rumah ya, sebisanya semampunya membantu orang tua kita di rumah. Silahkan salah satu memimpin doa. Tadi sudah bisa, sekarang Iya Pak. silakan Mas Evan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, amin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya pembelajaran daring hari ini. Dari Pak Guru sekian, Pak Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.